Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita dan kita ambil di 1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai dengan 66. Saudara, ayatnya cukup singkat begitu dan saya berharap saudara tetap membacanya begitu ya. Dan saya akan menekankan di ayat yang ke-66. Pada hari 8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke rumah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel umatnya. Saudara, saya masih ingat kadang-kadang kalau saya kasih persembahan pada waktu remaja begitu ya, itu saya dikasih persembahan misalnya 10.000 dan pasti saya akan tukar menjadi 5.000, lalu 5.000 yang satu saya simpan dan yang satunya lagi baru saya kasih persembahan ke gereja. Sepertinya saya mencuri begitu ya. Ya memang betul itu mencuri, karena saya berpikir saya ingin hari Minggu itu bisa jajan begitu ya. Dan terus terang ini sering saya lakukan waktu saya masih remaja begitu. Jadi saya masih punya hati yang bukan mendua lagi ya, itu namanya sudah mencuri. Lalu kemudian kalau sudah dewasa begitu, kalau kita punya uang tertentu di dompet, kita akan mengambil yang gambar-gambarnya nilainya kecil begitu ya, ketimbang yang gambar-gambarnya nilainya besar. Misalnya ada uang 100.000 dengan uang yang 10.000, maka kita dengan enteng tangan kita akan merogoh uang yang 10.000 untuk kasih persembahan daripada uangnya 100.000. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran yang sering saya lakukan, terus terang begitu ya. Artinya, tapi sekarang sudah enggak begitu ya. Saya harus dengan sadar memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Salomo memberikan persembahan dan juga kepada umat Israel, yaitu ibadahnya pentahbisan bait Allah ditutup dengan sebuah persembahan. Dan persembahannya nggak tanggung-tanggung ya, 20.000 ekor lembu sapi, 120.000 kambing domba begitu ya, bahkan sampai pelataran yang bagian tengah itu dikuduskan karena tempat korban sajian tidak cukup. Nah, saya bisa merasakan kalau persembahan begitu banyaknya begitu, saya rasa sih ya pantas ya tidak cukup dan dilakukan selama 7 hari 7 malam begitu ya. Mereka melakukan persembahan itu. Dan yang paling menariknya lagi di sini, kalau kita tadi lihat di ayat yang ke-66 itu adalah mereka itu bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan. Jadi ketika dia memberikan persembahan itu karena mereka bersukacita karena Tuhan telah melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Saudara, mungkin agak berbeda dengan pandangan-pandangan teologi pada masa kini, bahwa ada orang yang memberikan persembahan supaya diberikan kembali berkali-kali lipat oleh Tuhan. Sementara konsep yang benar itu adalah kita memberikan persembahan karena kita bersuka cita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bagi saya adalah konsep yang sangat sangat tepat begitu. Kalau kita ngasihnya kecil mungkin gitu ya saudara, bukan berarti saudara saya ingin katakan yang ngasih kecil itu dosa, tidak gitu ya. Tetapi Anda tahu, Anda yang tahu, Anda dan saya yang tahu, Anda sanggupnya berapa memberikan persembahan. Tetapi kadang-kadang kita suka kecilkan kembali begitu ya, dikecilkan supaya kita agak untung dikit begitu ya. Tetapi bangsa Israel tidak demikian. Mereka memberikan persembahan yang sangat luar biasa besarnya, bukan supaya mereka mendapatkan berkat yang besar juga, bukan, tapi karena tak terhitunglah kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Saudara, saya rasa hari ini kita juga harus memikirkan hal itu dan merenungkan hal itu. Kenapa kita kasih memberikan persembahan kecil? Karena jangan-jangan kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita day by day ini. Kita mungkin lebih sering berpikir ya sudahlah, kebaikan Tuhan gitu ya. Yang penting uang saya tetap utuh begitu ya. Nah, saudara sekalian, mereka bersukacita dan bergembira lalu pulang dengan sebuah perspektif bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara, seringkali kita pulang ke rumah kita masing-masing dari ibadah kita di gereja. Kalau sekarang kan tidak pulang ke rumah masing-masing ya, tetap di rumah masing-masing begitu ya. Itu dengan perspektif yang berbeda, yaitu bersukacita. Kenapa kita pulang dari gereja, dari ibadah, tidak bersukacita? Karena perspektif ini yang hilang, yaitu Tuhan telah baik dalam kehidupan saya. Bukan Tuhan akan baik kepada kehidupan saya, itu pasti, tetapi merenungkan Tuhan telah baik terhadap kehidupan saya, itu memberikan satu perspektif yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekarang mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya punya perspektif itu, bahwa
Setiap hari saya merenungkan Tuhan itu luar biasa baiknya di dalam kehidupan saya. Sehingga saya mampu memberikan dengan sukacita dan bergembira. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.